Indonesia kembali menjadi motor penggerak perdamaian di Gaza. Pemerintah tanah air berhasil mendesak PBB dan Amerika Serikat untuk segera menghukum Israel. Hasilnya, Donald Trump bakal melanjutkan rencana pasukan perdamaian di bumi para nabi. Satu hal yang paling ditunggu-tunggu yakni penarikan militer Israel di wilayah Gaza juga akan segera terwujud. Kejahatan perang negeri Zionis sudah tidak bisa dibiarkan karena semakin membabi buta. Desakan Indonesia juga berhasil memancing negara-negara lain untuk mengirim pasukan. Bagaimanakah peran sentral Indonesia dalam memojokkan Israel yang terus menyerang Gaza? Desakan Indonesia memojokkan Israel. Pemerintah Indonesia kembali mengambil peran vital untuk perdamaian di tanah Palestina. Indonesia sangat serius untuk mengirimkan pasukan TNI ke Gaza. Hal tersebut sudah berkali-kali disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto. Nantinya, pasukan TNI akan bertugas menjadi penjaga perdamaian di bumi para nabi. Rencananya bakal ada sekitar 4.000 personil gabungan yang diterbangkan ke Gaza. TNI pada prinsipnya selalu siap melaksanakan setiap keputusan dan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi TNI. Ujar Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Freddy Ardiansyah. Namun, rencana Indonesia ini justru dihambat oleh sikap pelin-pelan dari PBB. Belum ada kejelasan terkait teknis dari pasukan penjaga perdamaian yang akan berada di Gaza. Sampai sekarang mandat dari PBB masih dibahas bersama sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat. Hal ini memicu respons tidak puas dari pemerintah Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut pemerintah masih menunggu perintah yang jelas dari PBB. Namun, Indonesia juga terus mendesak agar mandat terkait pasukan perdamaian ini bisa segera dirumuskan. Ini tidak akan semudah itu untuk kita mengirim 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Jadi masih terus kita bicarakan dengan berbagai pihak, sehingga harus menjadi keputusan yang sangat komprehensif. Karena kita tidak bisa mengirim saudara-saudara kita ke sana tanpa mandat jelas, ujar Yvonne. Desakan dari pemerintah Indonesia ini harusnya menjadi pertimbangan serius PBB. Pasalnya, kondisi Gaza semakin buruk karena dibombardir Israel. Negeri Zionis sudah berkali-kali menodai gencatan senjata yang disetujui dua belah pihak. Sejak Oktober 2025, Israel telah melanggar perjanjian damai sebanyak 497 kali. Mereka begitu haus darah karena tak pernah berhenti merenggut nyawa rakyat-rakyat Gaza. Dalam serangan terbaru Israel, dilaporkan ada 6 warga sipil yang gugur. Lebih gila lagi, mereka kehilangan nyawa dalam sebuah serangan yang terjadi di salah satu sekolah di kawasan Tufah. Kabarnya bangunan tersebut dibombardir oleh peluru-peluru tank Zionis. Serangan mematikan ini ternyata sama sekali tak membuat Israel merasa bersalah. Bagi negeri Zionis, konfrontasi militer di tengah gencatan senjata bukan pelanggaran. Kejahatan perang yang terus dilakukan oleh Israel tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau PBB tak segera mengetok mandat pasukan perdamaian, setiap hari akan ada nyawa rakyat Palestina yang gugur. Amerika Serikat mulai dorong bantuan masuk. Desakan dari pemerintah Indonesia akhirnya membuka mata Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini mulai lebih serius menjalankan rencana perdamaian di Gaza. Donald Trump sudah mengadakan konferensi di Doha, Qatar untuk membahas hal tersebut. Politikus Partai Republik ini bahkan membawa kabar baik. Trump menyebut draft rencana pasukan perdamaian di Gaza didukung banyak negara. Presiden ke-47 Amerika Serikat ini bakal segera memulai fase kedua. Di tahap ini, Trump akan menarik pasukan Israel yang sudah menduduki sejumlah area di Gaza. Selain itu, rakyat Gaza juga bakal mendapat struktur pemerintahan baru. Pembentukannya akan dipimpin oleh Dewan Perdamaian yang diketuai Trump dan beranggotakan 10 pemimpin dari negara Arab dan Barat. Fase kedua ini dilaporkan segera dimulai sebelum akhir tahun 2025. Selain merumuskan mandat final untuk pasukan perdamaian, Amerika Serikat juga mulai membuka akses bantuan masuk ke Gaza. Sebelumnya, bantuan internasional sulit masuk karena diblokade oleh Israel.
Namun sekarang negeri Zionis tidak akan bisa menghalangi seluruh dunia memasuki Gaza. Gebrakan mengejutkan dari Amerika Serikat ini tentu mengejutkan Benyamin Netanyahu dan kolega. Perdana Menteri Israel ini tak menyangka Trump bakal melanjutkan rencana perdamaian di Gaza. Sebelumnya Netanyahu harus menutup wajahnya setelah dimarahi Trump. Kedua sahabat dekat ini terlibat perseteruan usai komandan senior Hamas dilaporkan gugur. Rakyat saat yang begitu disegani di pasukan Hamas harus kehilangan nyawa akibat serangan Israel. Komandan senior ini memimpin batalion Hamas di kota Gaza. Pasukan tersebut menjadi salah satu unit terbesar dengan persenjataan paling lengkap. Trump mengutuk Netanyahu karena dianggap mencoreng gencatan senjata. Pihak Washington langsung bersurat untuk memperingatkan politikus yang akrab disapa Bibi tersebut. Jika Anda ingin merusak reputasi Anda sendiri dan menunjukkan bahwa Anda tidak mematuhi perjanjian, silakan saja. Namun kami tidak akan membiarkan Anda merusak reputasi Presiden Trump setelah ia memediasi kesepakatan di Gaza, tulis perwakilan Gedung Putih. Dilaporkan dari The Wall Street, amarah Trump semakin menjadi-jadi karena Israel merahasiakan operasi pelenyapan rakyat saat tersebut. Negeri Zionis dikabarkan tidak memberitahu Trump tentang rencana ini. Kemarahan Presiden Amerika Serikat ini sudah terjadi berulang kali sejak gencatan senjata. Pada September lalu, Trump juga pernah menegur Netanyahu karena tetap ngotot membombardir Gaza. Kaos keren dari Aero Street ini lagi diskon 60%. Cek linknya di bawah ini. Negara-negara kuat ikut kirim pasukan. Keseriusan pemerintah Indonesia juga berhasil memancing atensi sejumlah negara. Beberapa di antara mereka juga ingin mengirim pasukan ke Gaza. Italia menjadi negara yang paling awal mengikuti jejak pemerintah Indonesia. Negeri pizza ini akan bergandengan tangan dengan Indonesia untuk mengawal perdamaian di Gaza. Gerakan mendukung rakyat Palestina juga mulai menggema di tanah Italia. Pada Oktober 2025 lalu, ada 50.000 orang yang memenuhi jalanan kota Roma untuk menyuarakan kepedulian pada Gaza. Mereka berbondong-bondong mengibarkan bendera Palestina. Rakyat Italia mendukung Gaza karena ingin menegakkan rasa kemanusiaan yang ingin dilenyapkan Zionis Israel. From near and far, people from across Italy came to Rome to show solidarity with them. Selain Italia, ada Turki yang juga terus mendukung perdamaian di Gaza. Saat banyak negara menghindari diskusi dengan Hamas, Turki justru merangkul sayap militer Palestina tersebut. Media asal Azerbaijan membocorkan pertemuan Turki dan Hamas baru-baru ini. Kedua belah pihak membicarakan fase kedua perdamaian Gaza yang dicetuskan oleh Donald Trump. Negara bunga tulip ini juga mengecam Israel yang terus melanggar gencatan senjata. Pemerintah Turki terus menjadi mitra pelindung rakyat Gaza di tengah-tengah kejahatan perang Israel. Serupa dengan Indonesia dan Italia, Turki juga akan mengirimkan pasukan ke Gaza. Angkatan bersenjata Turki atau TAF akan mengawal stabilitas perdamaian di bumi para nabi. Sweater polos untuk cowok dan cewek ini cuma 100 ribuan aja. Buruan check out pakai link di bawah ini. Dengan bergeraknya sejumlah negara untuk menjaga perdamaian Gaza, akankah kejahatan perang Israel bisa diredam? Lalu bagaimana menurut kalian tentang peran sentral Indonesia di masalah ini?